Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Ashifa Rumah Sakit Ulin yang ulun hormati, marilah tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napasnya, hidup dan bisa berkumpul dalam rangka beribadah. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui, seandainya orang meninggal itu ditanya, cita-citanya cuma satu Bapak Ibu sekalian. Mereka ingin hidup lagi dan beribadah. Jadi kita hidup nih cita-citanya orang yang meninggal seluruh dunia sudah. Jadi kalau ada orang yang pengen cepat mati itu aneh gitu ya. Karena justru hidup itu adalah cita-citanya orang yang meninggal. Baik, hari ini sesuai judul yang disampaikan oleh Mas Lutfi ya, Ustadz Lutfi, sekretaris masjid kita. Kultum singkat padat ya, agar hidup kita tidak sia-sia. Ini penting, jangan sampai kita hidup kemudian menjadi sia-sia. Pertanyaan mendasar adalah, Bapak Ibu itu hidup untuk apa sih? Sekarang ini Bapak lagi hidup, Bapak Ibu lagi hidup. Untuk apa sebenarnya? Apa sekedar kita itu untuk cari makan, bekerja, kaya, terkenal, kemudian mati ya? Apakah itu hidup untuk kita? Jadi supaya hidup tidak sia-sia, di dalam Al-Quran Allah jelas sudah memberi tuntunan bahwa firman Allah kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sudah jelas sah, kita pegang itu, bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap detik kita, setiap napas kita, setiap waktu kita, apakah beribadah atau enggak? Kalau tidak beribadah berarti itu sia-sia. Nah sekarang kita koreksi aja. Saya yakin saat ini Bapak Ibu tidak sia-sia ini, karena beribadah ya. Bisa sholat jamaah, itu luar biasa. Kenapa kita bisa sholat berjamaah? Itu memang karunia Allah, takdir yang baik bagi kita. Banyak saudara-saudara kita yang pengen sholat pun belum tentu bisa sholatnya. Mau jamaah tiba-tiba perutnya sakit, jadi akhirnya ketinggalan. Atau misalkan disibukkan sesuatu yang tiba-tiba ada kecelakaan sehingga harus masuk IGD dan sebagainya. Tapi kita diberi karunia yang luar biasa, hari ini bisa berkumpul dan sholat berjamaah. Kita sadar ya, kalau sholat sendiri itu resikonya besar. Kalau sholat berjamaah kemungkinan peluang diterima itu luar biasa. Menurut saya peluangnya malah 100%. Karena apa? Ada yang nanggung imam ya. Kalau enggak malaikat masih mendoakan. Tetapi kalau sholat sendiri, sampean tanggung sendiri, dan dalam dalil jelas bahwa sholat berjamaah itu derajatnya lebih tinggi. Baik, saya kembali ya tadi ya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah tahu tugas kita adalah beribadah, nggak ada yang lain. Cuma pertanyaannya ibadahnya apa gitu. Ibadah kan sebenarnya ada ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Yang mahdoh itu seperti sholat, itu jelas ada tuntunannya, kemudian sudah ditetapkan hukum syaratnya. Tapi yang ghairu mahdoh itu justru ibadah yang bersifat muamalah atau hubungan. Persoalannya sekarang sesuatu dijadikan ibadah itu karena dua.
Yaitu pertama niat ikhlas semata-mata karena Allah ya. Kemudian kalau yang mahdoh tadi ada kita harus mengikuti tuntunan dari Al-Quran dan hadis. Itu penting. Jadi niat pertama harus ikhlas. Kemudian yang kedua kita harus mengikuti tuntunan dari Rasulullah dan jelas Al-Quran dan hadis. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sekarang mulai berpikir nih, kalau tugas kita ibadah, seharusnya ini ilmu ya, karena ilmu kita nggak usah membahas pian aja belum bisa, itu jangan. Karena Sayyidina Ali berpesan, dengarkan apa yang dikatakan, nggak usah melihat siapa yang mengatakan. Kalau yang dikatakan benar ikutin, kalau enggak ya tinggalkan. Jadi kita sudah jelas ya bahwa tugas kita ini ibadah. Mulai sekarang termasuk sekarang ini loh, kita ibadah enggak? Tadi syaratnya adalah ibadah itu adalah ikhlas. Pertama ikhlas, semata-mata karena mencari ridho Allah. Bapak kesini, kalau misalkan contoh, saya ketemu dengan kawan saya atau di mana, di lift kah di mana sambil jalan, senyum aja ya, karena mencari ridho Allah itu jadi ibadah. Tapi kalau senyumnya pengen, wah ini dianggap supaya baik, itu jadinya bukan nilai ibadah. Nah, jadi untuk mengecek kita ini ikhlas atau enggak gampang loh sekalian. Kalau kita ikhlas mencari ridho Allah, pasti tidak akan jadi masalah apapun. Contoh ya, saya ketemu Pak Johan misalkan, saya senyum, Pak Johan nggak mengirani, oh enggak masalah Pak. Karena apa? Allah menyuruh saya senyum. Rasul mencontohkan kalau kita ketemu saudara menyapa salam nggak dibalas nggak masalah, kita sudah dapat, karena yang kita cari ridhonya Allah bukan ridhonya Pak Johan ya. Nah itu, jadi hidupnya akan tenang karena nggak ada terpengaruh atau istilahnya terdikte makhluk tadi. Makhluk itu mau buruk atau enggak bukan urusan kita, ini takdir dia, dosa yang nanggung dia. Karena niat kita karena semata-mata karena Allah, bukan karena mencari pujian sanjungan. Termasuk ketika kita sedekah, itu kita cek. Ketika kita ngasih seseorang bantuan, apakah ikhlas enggak, itu ketika ikhlas itu sudah enggak usah ngurus lagi. Mau dia berterima kasih atau enggak, itu bukan urusan kita lagi. Karena urusan kita dengan Allah tadi. Jadi kadang kan kita masih ada yang misalkan, wah sudah diberi, kada mau terima kasih dan kada tahu terima kasih loh. Berarti kita bukan karena Allah. Kita masih mengharap penghormatan orang, rasa terima kasih orang dan sebagainya. Ya. Kalau ibadah yang tadi yang jelas seperti sholat dan sebagainya mahdah tadi, itu syaratnya jelas harus ikhlas, kemudian mutabaah, artinya mengikuti Rasul, tidak boleh asal-asalan. Sholat harus tahu rukun dan syaratnya, ya. Kalau enggak, secara fikih pasti tidak sah. Nah, kalau Bapak Ibu sering ikut kajian di sini, mungkin Bapak Ibu ngikutin kajiannya Pak Hakim ya, ketua masjid kita, itu sering berbicara mengenai fikih. Kalau saya lebih cenderung ke tasawufnya ya, karena itu menurut saya lebih menarik karena kita menjaga ketauhidan. Tapi fikih itu penting karena kalau enggak bunyinya cuma dua, sah atau tidak. Nah, kalau bicara mengenai tauhid itu dua aja, syirik atau tidak syirik. Makanya jangan kaget, oh ini syirik, ini musyrik. Ya itu belajar tauhid. Tapi kalau belajar fikih itu sah tidak sah, jangan kaget. Jangan kaget. Ya memang gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah tahu bahwa tugas kita adalah beribadah, maka apapun yang kita kerjakan, ini memang susah, ini prakteknya susah, tapi kita terus latih. Kalau ingat balik lagi, kan manusia gitu ya, nggak ada manusia yang sempurna. Ketika kita berbuat apapun, kembalikan hanya mencari ridho Allah, selesai mesti. Ketika sampean marah sama anak, itu marah karena nafsu atau karena mencari ridho Allah? Kalau mencari ridho Allah tidak ada masalah, marah boleh, apapun boleh, mencintai, membenci karena Allah boleh. Misalkan membenci kemaksiatan karena Allah, itu ibadah. Tapi kalau membenci karena nafsu ya, karena iri, dengki, jelas itu bukan karena Allah,
dan itu bukan termasuk ibadah. Baik Bapak sekalian ya, saya kira pesan kita siang ini cukup sekian. Jadi yang paling penting adalah kita harus paham bahwa tugas kita cuma satu, ibadah. Jadikan semua napas kita itu sebenarnya menjadi ibadah. Caranya niatkan semua karena Allah. Apapun itu, ketika kita baik sama anak ya karena Allah, sama istri karena Allah, sama tetangga karena Allah, bukan ingin dipuji, bukan. Apalagi kalau hubungan antara staf, atasan bawahan, pengen atasannya seneng atau pengen kita naik jabatan dan sebagainya, itu artinya bukan karena semata-mata mencari ridha Allah. Baik Bapak sekalian ya, sebelum kita tutup kultum kita, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiyain sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang ikhlas. Ya Allah, jadikanlah amal-amal kami semata-mata ikhlas karena wajah-Mu yang mulia. Ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu mengikuti sunnah Nabi-Mu Muhammad SAW. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang maha pengasih di antara para pengasih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.